Kelas kuning boleh? Adik boleh tanya? Ayo silakan. Baru datang. Silakan lagi. Boleh bebas. Boleh bebas. Antri bergantian di belakang. Mohon maaf di belakang. Boleh bebas tempelnya mau di atas, mau di bawah silakan. Buat satu antrian. Yang sudah spidolnya boleh dikumpulkan lagi. Sudah sini. Sisa kertasnya dari siapa? Dari Ryan ya? Ya, kalau sudah silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena hari ini kita ditemukan kembali. Ibu-ibu semua, ustazah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ustazah Anis selaku kepala sekolah yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Jadi KKG hari ini spesial, saya insya Allah akan sedikit berbagi sebagai tugas dari program guru sekolah penggerak. Sebelum dimulai akan ada sambutan dari Ustazah kita, Ustazah Anis Syahidah Ulfa selaku kepala sekolah SDT Umum Purwokerto. Kepada Ustazah kami persilakan. Kita sambut Ustazah Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Syahidah Ulfa, Kepala Sekolah SDT Umum Purwokerto. Berbangga rasa hati bisa menemani teman-teman dari staf guru SDT Umum Purwokerto untuk menjadi CGP, calon guru penggerak. Semoga mereka bisa memberikan satu wadah untuk memberikan efek positif ke teman-teman terkait dengan konsep-konsep yang mereka dapatkan selama menjadi CGP. Salah satunya di sini teman-teman akan berbagi dengan teman sejawat yang luar biasa menurut saya untuk memberikan pengimbasan ya beberapa materi dari CGP yang ada, salah satu nilai budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini kalau kita pahami ya, Bapak Ibu guru semuanya, bahwa kita harus merancang sebuah tujuan pendidikan di sekolah kita itu dengan 3 basis. Sebagaimana tujuan pendidikan adalah membentuk anak yang cerdas dan juga berkarakter. Sama dengan tagline kita, Soli Cendekia. Salah satunya pembentukan karakter inilah dengan budaya positif sekolah yang akan dibangun dan ditanamkan untuk anak-anak. Tentu tidak bisa dilakukan oleh para CGP sendiri gitu ya, tapi calon guru penggerak ini juga harus memberikan pengimbasan pada teman-teman, mengajak semua unsur dalam sekolah ini untuk menunjang dan juga mensupport kegiatan yang ada, karena salah satu prasyarat budaya positif sekolah akan terbentuk jika bisa tumbuh positif leadership, yaitu kepemimpinan yang positif tentunya dari guru dan warga menjadi pemimpin terdepan dalam kebaikan, menjadi suri teladan. Dan itu harus melibatkan semua staf, semua warga sekolah. Dan yang kedua,
budaya sekolah positif yang kita bangun tidak bisa berdiri sendiri, tapi seluruh warga sekolah harus bergandengan tangan mendukung program ini, karena budaya adalah milik kita bersama, tidak milik pribadi, dan budaya itu adalah kultur yang memang harus kita bangun oleh seluruh unsur yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita punya core value ya, ada konsep utama nilai dari SD Tirul Qura dengan 12 profil sekolah Islam terpadu yang juga inline sekali dengan profil pelajar Pancasila ditambah dengan nilai lebih dari standar mutu sekolah Islam terpadu. Jadi 12 profil yang itu akan kita angkat menjadi budaya positif sekolah. Salah satunya menjadi rujukan kita untuk pembiasaan karakter baik di sekolah. Semoga teman-teman yang menjadi CGP, calon guru penggerak, jadi motor utama dalam sekolah ini untuk menjadi masinis yang menggerakkan program-program positif yang ada di sekolah kita lebih baik lagi. Dan teman-teman semua guru-guru adalah orang yang akan menjadi gerbang terdepan ya, untuk mempraktekkan dan membawa anak kita mempraktekkan budaya positif yang kita usung. Itu dari saya, selamat berkarya teman-temanku dari CGP dan seluruh ustadz-ustadzah atau seluruh guru. Yuk kita dukung program kita, tidak hanya sekedar untuk pengibasan, tapi benar-benar kita memang ini kita butuhkan untuk mengawal sekolah kita lebih baik lagi ke depan, mengawal karakter baik anak kita menjadi anak yang berkarakter dan anak yang solih dan anak yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana moto Gajah Dewantara ya. Tujuan pendidikan adalah membentuk karakter. Dengan para karakter saya akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak Ustazah Anis atas sambutan yang telah diberikan. Teman-teman, kita lanjut dengan agenda berikutnya, yaitu sharing atau diseminasi tentang budaya positif. Sebelumnya saya mau kasih dulu tebak-tebakan nih biar seger, biar teman-teman jangan dulu dilihat ya, itu ada jawabannya. Lihat dong ya. Baik, tebak pertama, gambar pertama, ya. Semutan. Tangan Kurang tepat. Iya betul, tangan kesemutan. Berikutnya, maaf. Thailand. Udah ngintip tadi ya jawabannya. Berikutnya, nelayan. Pelayan ratu. Keren, betul. Udah 3 ya. Lanjut. Hati-hati. Ada perut, ada ayam, sayap kurang, ada kepala, ada L. Perusahaan 3, 2, 1. Perusahaan kecil. Masih mau? Masih. Oke. Gampang ini. Berjalan. Itu ada gambar apa? Berobat. Iya, berobat. Berjalan. Iya. Lagi ya. Roti. Kadaluarsa. Iya betul. Roti kadaluarsa. Nah, iya. Terakhir. Budaya positif. Iya betul. Budaya positif, kebudayaan dengan tanda-tanda positif. Ya, ini mengaitkan yang akan kita bahas tentang budaya positif. Ya, teman-teman, luar biasa budaya positif ini materinya banyak dan sangat menarik. Mungkin teman-teman juga sudah melakukan, cuman mungkin istilahnya saja yang berbeda ya. Ini bagian dari tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 7
dari Kabupaten Bogor. Ini orang-orang hebat yang membimbing saya. Ada Ibu Atik Indarini selaku fasilitator, kemudian ada Pak Abdul Ghani selaku pengajar praktik. Baik, ada 6 konsep kunci di budaya positif ini. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Nah, kita permainan lagi nih teman-teman. Silakan kepalkan tangan teman-teman, kuat-kuat ya. Bayangkan di situ ada sesuatu yang sangat berharga ya. Kemudian nanti boleh teman-teman terdekatnya coba buka kepala tangannya dengan segala cara. Boleh dibujuk, boleh dikelikitik, boleh dirayu, boleh dikasih uang juga boleh. Yang penting bisa kebuka. boleh silakan dari sekarang. Ya, silakan coba. Baik, cukup ya teman-teman, luar biasa, Masya Allah. Pada keren-keren, pada perayu ulmu semua ini, luar biasa rayuannya. Tadi udah berpesan pasangannya. Ada yang berhasil dibuka? Ya, berhasil, luar biasa ya, memegang teguh pendirian. Baik, apa sih yang akan kita ambil dari permainan ini? Ya, ada yang tidak ada yang membuka ya, ya tidak apa-apa. Yang menutup, tadi hampir semua menutup. Alasannya kenapa, Ustazah Arad, kenapa tetap bertahan menutup? Karena sesuai dengan yang diminta dan biar gimana ya, kasih Yang diminta kali ya, Yes. tidak terbuka. karena udah jodoh itu ya nggak ada dong. Kalau ada mungkin aku lebih isi Sama. Gimana? Tadi kan kasih uang deh, mana uangnya nggak ada. Padahal kan transfer ya. Nggak bilang Nggak jelas. Kalau Ustazah Agni gimana? Oh, saya membayangkan di sini ada harta berharga. Oh, nggak boleh diintip, nggak boleh diambil orang. Saya teguhkan. Masya Allah, luar biasa. Ya betul teman-teman. Yang membuka ataupun yang menutup sebetulnya kontrol ada di siapa? Di diri kita. Walaupun temannya membujuk loh dengan rekeningnya, dengan harta, dengan jodoh, dengan tadi ya, dengan kecantikan, tapi ternyata kontrol tetap ada di diri kita, mau dibuka ataupun ditutup. Nah, ini sebetulnya kita belajar tentang yang pertama ini kontrol teori. Jadi ada beberapa apa yang namanya konsep kontrol yang sebetulnya salah persepsi, salah konsepsi. Di sini Dr. William Glasser memaparkan di teori kontrolnya bahwasanya guru itu merasa dirinya sebagai pengontrol murid. Ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita merasa kita punya power bisa mengontrol anak-anak itu. Padahal sebetulnya anak-anak mau mengikuti kita tuh juga karena dia mengizinkan dirinya untuk mengikuti gitu apa yang kita minta. Pada dasarnya dia bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan dia. Ketika kita bilang posisi 1 gitu kan ya, duduk rapi, bisa jadi saat itu anak sebetulnya tidak mau melakukan itu, cuma karena kontrol ada di diri kita dan dia mempersilahkan dirinya untuk mengikuti apa yang kita mau, ya dia jadi mengikuti. Jadi ini persepsi pertama yang salah, bahwa sebetulnya guru itu bukan sebagai pengontrol murid. Adapun kalaupun mau mengarahkan murid itu ada dengan cara-cara yang pas, yang benar, bukan dengan paksaan. Dan yang kedua, miskonsepsi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
kita merasa dengan bujukan-bujukan anak akan mengikuti keinginan kita gitu. Padahal tidak selalu bujukan itu juga hal yang baik gitu buat anak. Ayo nah dihabiskan makanannya gitu. Padahal bisa jadi saat itu dia sudah kenyang gitu. Tapi karena pengen dapat bintang, tapi karena takut juga dimarahin, akhirnya dia ikutin gitu. Karena bujukan itu. Nah ilusi yang ketiga, dengan kritikan, dengan hal yang sedikit mengancam dia nurut gitu. Dia mau. Padahal sebetulnya dia bisa aja mengontrol dirinya, bisa aja dia tidak melakukan gitu, karena dia punya kontrol diri sendiri. Nah yang kelima, sebagai seorang dewasa kita memang punya tanggung jawab ya kepada anak-anak murid kita, kepada anak-anak kita juga di rumah untuk mengontrol mereka, tapi tidak boleh memaksakan gitu. Walaupun mereka masih anak-anak, mereka juga punya keinginan, mereka juga punya pikiran sendiri yang kita bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan dia, pikiran dia gitu. Nah ini konsep kontrol-kontrol yang miskonsepsi yang kita salah kaprah gitu dengan konsep kontrol ini. Teman-teman kalau ada yang mau disampaikan boleh langsung ya. Nah bagaimana mengubahnya dari paradigma tadi tuh yang 5 konsep yang salah tadi menjadi teori kontrol yang benar. Ini stimulus respon itu hal-hal yang mungkin selama ini kita lakukan yang bisa jadi ada konsep yang salah. Contohnya nih, kebutuhan kita menganggap kebutuhan anak itu sama gitu. Satu catering itu harus habis semuanya. Kita anggap semuanya sama, porsinya tuh segitu. Padahal bisa jadi anak tertentu kebutuhannya berbeda gitu si makanan itu. Terus hal yang lainnya kita lihat. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah pelan-pelan sesuai teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, anak-anak dunia orang lain. Seperti itu teman-teman. Saya ambil beberapa aja ya karena waktu juga terbatas. Berikutnya terkait dengan kontrol tadi, tentu saja kita butuh sebuah kedisiplinan. Nah ini ada disiplin positif. Coba menurut teman-teman disiplin itu apa sih yang ada di persepsi teman-teman? Taat peraturan. Yang lain teratur. Terus identik dengan apa ya? Apa? Tertib, taat peraturan. Iya betul ya, konsep kita selama ini disiplin itu tertib, patuh, sebuah kepatuhan, sebuah keteraturan, sebuah hukum aturan gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dari definisinya disiplin itu artinya belajar gitu. Jadi anak memang berproses belajar gitu untuk mengubah karakternya. Dan itu kembali ke kontrol diri. Perubahan, kita menginginkan anak berubah sikap itu akan lebih mengena kalau kontrolnya ada dari kita, ada dari diri sendiri, ada dari intrinsik atau internal. Kalau dari luar, contohnya di sekolah dia akan tertib teratur gitu ya, tidak berkata kasar contohnya. Tapi ketika di rumah karena tidak ada aturan, tidak ada disiplin yang sama dengan di sekolah, dia bebas aja mengucapkan kata-kata kasar. Itu karena dia diatur oleh sebuah aturan, oleh sebuah sistem, belum kontrol dirinya sendiri. Kalau dia udah mengontrol dirinya sendiri, mengetahui bahwa berkata kasar itu tidak baik, mau di rumah, mau di sekolah, dia tetap menjaga untuk berkata baik gitu. Dia akan tidak berkata kasar karena dia tahu, oh, aku harus mengontrol diri aku untuk tidak berkata kasar walaupun di rumah, walaupun tidak ada ustazah gitu. Nah, disiplin positif itu seperti itu nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri dia tanpa ada unsur dari luar gitu ya. Kemudian ini menurut Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu bersifat, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ada yang bisa menerjemahkan maksud dari ungkapan Ki Hajar Dewantara ini? Intinya disiplin itu dari kesadaran diri kita, mendidikan rumah dan disiplin
Hadri, benar sekali. Jadi memang kita perlu mendisiplinkan diri kita, tapi kalau kita tidak sanggup, tidak karena disiplin diri itu butuh sebuah kekuatan dari diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa, maka akan ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita dari luar. Gitu. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal yang diakui oleh semua orang gitu, baik dia beda agama, beda suku, beda ras, beda bahasa. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari beberapa instansi ataupun perusahaan di kita ada 6 profil pelajar Pancasila. Bahkan di Ummul Qura ada 12 profil pelajar Pancasila, ada 8 habits juga ya. Nah, di tempat lain, instansi lain juga sama. Ini nilai-nilai yang secara umum diakui oleh semuanya. Ini hal-hal kebaikan kayak toleransi, cinta Tuhan gitu ya. Mau agamanya beda, mau bahasanya beda, sukunya beda, pasti mengakui nilai-nilai kebajikan ini. Empati, suara hati gitu. Walaupun mungkin beberapa tempat berbeda, tapi maknanya hampir sama ya. Ini juga sama. Nah, lanjut. Berikutnya tentang motivasi perilaku. Jadi ketika seseorang berbuat, melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya kan ya. Nah, ada 3 motivasi perilaku menurut Diane Gossen di dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, motivasi perilaku pertama, dia motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena dia tidak nyaman kalau berbeda gitu. Nah, ini masih motivasi eksternal, masih dari luar. Dia khawatir apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya gitu. Dia masih takut karena lingkungan luar, karena dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah, reward, penghargaan. Ini motivasinya juga masih eksternal. Jadi yang pertama ini motivasi tadi karena hukuman, itu motivasi paling rendah. Nah, yang berikutnya, yang kedua ini lebih tinggi tingkatannya daripada yang pertama. Eksternal ini karena pengen reward, pengen hadiah, itu manusiawi ya, wajar ya. Dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia semangat melakukan sesuatu karena dapat hadiah, kan ada imbalan, ada poin, ada reward dari pihak lain. Nah, motivasi yang baik itu adalah yang ketiga, ini motivasi yang dari internal, dari diri kita. Kita melakukan suatu kebaikan, tujuannya karena kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nilai-nilai kebajikan yang tadi kita percayai. Kita datang tepat ke sekolah itu karena kita menghargai diri kita sendiri terhadap waktu, terhadap teman-teman, terhadap kinerja kita gitu. Jadi dia berpikir saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi pemikirannya seperti itu. Nah, ini motivasi perilaku. Berikutnya tentang ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Alhamdulillah ya, kalau di Ummul Qura kayaknya hukuman sudah tidak ada ya. Hukuman ini kita akan membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada banyak, tapi saya sampaikan sekilas-sekilas saja. Hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi termasuk identitas sukses. Hukuman itu cenderung menyakiti korban, menyakiti orang lain, membuat tidak nyaman. Ya, korban mendapatkan keadilan tapi dengan versi si penghukum gitu. Contohnya nih, datang terlambat ke sekolah, silakan lari 2 keliling atau 5 keliling lapangan. Nah, itu dia memberi hukuman yang tidak berkorelasi dengan kesalahan dia. Anak capek kan berkeliling lapangan gitu, pagi-pagi datang udah capek kayak gitu, dia juga malu kan gitu ya, karena teman-temannya bisa melihat dia diperlakukan seperti itu. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi itu tuh ada ininya, ada sebelumnya tuh ada kesepakatan, betul, ada kesepakatan. Kalau terlambat kesepakatan, kita menyepakati apa sanksinya, itu konsekuensinya. Misalnya meminta maaf di depan, itu masih terkait dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau
restitusi, kita kasih beberapa pilihan. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan, apa yang menyebabkan kamu datang terlambat ke sekolah, apa yang bisa membantu kamu supaya tidak terlambat datang ke sekolah, gitu. Terus bagaimana caranya supaya misalnya apa namanya, saya terlambat karena bangunnya kesiangan, bagaimana agar tidak kesiangan bangunnya, pasang alarm. Bagaimana kalau alarmnya kamu tidak dengar, bisa lewat ibunya yang membangunkan. Nah, itu di restitusi, gitu. Masih banyak lagi beberapa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian seperti itu ya gambarannya. Nah, detailnya seperti ini. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, jadi lebih ke bawah emosi. Kesel misalnya, berantem dua anak push up gitu, nah itu spontan kan, langsung push up atau pukul balik misalnya, nah itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan dia tidak dilibatkan, diberi sanksi atau hukuman itu sepihak aja gitu, dia tidak tahu konsekuensi dari akibat dari melakukan kesalahan itu tuh, dia tidak tahu kalau misalnya disuruh lari sekian keliling gitu, dan itu dia tidak dilibatkan di kesepakatan itu misalnya. Kemudian bersifat satu arah tadi ya, tanpa melalui suatu kesepakatan, bisa berupa fisikis gitu ya, hal yang membuat dia capek, memukul, bisa juga psikis, dipermalukan, dikata-katain, ditertawakan. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi tadi ya sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru, disepakati bersama, dibahas bersama, kemudian terukur gitu, ada data yang terukur, seperti itu. Kemudian kita bedakan dulu ya, teman-teman kelihatan nggak? Enggak ya, saya bacakan aja ya. Nih, dari sini kita coba bedakan hukuman dan konsekuensi. Saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, gitu. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan, betul, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, berjemur di lapangan basket pukul 12 ya karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menggunakan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran. Konsekuensi itu masih relevan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Di pinggir lapangan. Tidak diizinkan di pinggir lapangan, tidak bermain duduk karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi: terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas berakhir. Konsekuensi: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi: kalau di jam PJOK tidak apa-apa. Membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya. Ya, suara luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Nah, tapi ada yang jauh lebih baik, yaitu restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu, itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charleston dosen. Seperti ini detailnya. Dengan restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah, menghargai nilai-nilai kebajikan, merefleksi apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, menjaga pribadi yang lebih baik dan tetap menghargai dirinya sesuai dengan prinsip dari teori kontrol yang tadi ya, menang-menang bukan menang kalah.
Eh, contohnya apa? Ada yang berkata kasar, mohon maaf, ada yang lari saat pulang dari masjid, dia menabrak temannya gitu, tapi itu kan tidak disengaja. Nah, kita nggak menegur langsung si anaknya yang menabrak itu, kita tanya, terus nanti ada detailnya ada di segitiga restitusi ya di belakang. Kita tanya kenapa tadi lari gitu, terus apa akibatnya, terus apa yang harus kamu lakukan. Nanti itu ada tahapannya 3 restitusi. Nah, si anak yang nabrak ini kan dia juga sebetulnya tidak bermaksud kan, tidak sengaja. Tapi kalau kita langsung marahin, dia akan baper gitu, akan mengkeret gitu ya. Karena saya juga nggak sengaja, memang dia berbuat salah. Tapi itu kan hal yang tidak dia duga gitu. Tidak menyangka akan menabrak temannya, mungkin dia terburu-buru atau apa, dan bisa jadi kesalahan itu karena ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Bisa jadi saat itu dia buru-buru pengen makan gitu, lainnya dia lari supaya bisa cepat ke kelas. Nah, kita harus digali dulu kenapa dia lari gitu ya. Memang prosesnya agak butuh waktu gitu untuk menyelesaikan sebuah kesalahan, tapi ini secara psikis melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi gitu, tidak membuat dia semakin merasa terpuruk atau bersalah. Nah, restitusi itu ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dia akan mengambil hikmah dari kesalahan yang dia perbuat dan tidak mengulangi lagi. Dia akan memperbaiki hubungan. Dengan restitusi itu tetap pertemanan, hubungan akan baik, tidak ada dendam. Kalau hukuman akan meninggalkan dendam kan, suatu saat akan dibalas gitu kalau ada kesempatan. Restitusi juga bukan paksaan, tapi tawaran. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Enggak gini, silakan minta maaf gitu, enggak. Tapi diberikan penawaran. Apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu tadi tidak sengaja menabrak temanmu gitu. Jadi anak juga diajak berpikir dan diberikan penawaran. Seperti itu, kita lebih cepat ya Bu. Lanjut terus. Nah, hati-hati dengan penghargaan, karena penghargaan juga ternyata bisa menghukum. Ini ada beberapa poin, saya ambil beberapa aja. Penghargaan, reward akan berdampak, tapi mungkin ini jangka pendek. Saya rasakan di kelas, ketika masih berlaku poin-poin kelompok. Anak-anak termotivasi, sholat 5 waktu, sholat duha terus, sholat tahajud juga, saum juga. Karena setiap kebaikan ada poinnya, ada penghargaannya, ada poin kelompok. Tapi kemudian itu karena bukan dari motivasi diri sendiri, karena tadi ya penghargaan, karena pengen hadiah, akhirnya memang dirasakan ada beberapa anak yang turun sholatnya jadi tidak 5 waktu lagi, karena udah bosen gitu, penghargaan poin itu udah bosen gitu ya. Ini salah satunya penghargaan, salah satu dari dihukum oleh penghargaan, hanya berlaku jangka pendek. Kemudian juga penghargaan itu menghukum, kok bisa penghargaan menghukum? Contohnya ketika ada anak yang ranking 1, si ranking kedua itu merasa dirinya tidak berhasil gitu, tidak mampu, tidak seperti dia ranking 1 gitu. Jadi dia terhukum oleh penghargaan gitu. Dan beberapa hal yang lain ya, ada juga yang merusak hubungan ketika temennya kita puji, kita kasih penghargaan, oh Masya Allah Ustazah Agni pinter, ya, gambarnya bagus. Anak yang lain bisa jadi ada rasa iri, aku mah nggak bisa gambar gitu ya. Nah itu berarti hati-hati terhadap penghargaan. Terus bagaimana dong? Kita kan ingin dia mengapresiasi anak. Nah, apresiasinya berikan pengakuan secara khusus, berikan secara pribadi, perlakukan kepada semua murid dan konsisten. Kemudian kita puji prosesnya. Contohnya kayak gini. Ada pembukanya, ada nilai kebajikannya apa, terus situasinya bagaimana. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, kita angkat kebaikannya gitu. Tidak sekadar bagus, hebat, pintar gitu, tapi kebaikan apa gitu. Tapi jelas nilai kebaikannya apa, terus di situasi yang mana dia melakukan itu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kadang kita pintar gitu ya, boleh sih pintar, subhanallah, masya Allah, dimasukin ke tong sampah. Mungkin bahasanya bisa lebih fleksibel ya. Lanjut.
Nah, kita ke pembelajaran selanjutnya, ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Dan semua yang kita lakukan itu pasti upaya terbaik kita kan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, ya. Kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, pasti dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar kita? Ada 5. Pertama, bertahan hidup atau survival. Kemudian rasa kasih sayang dan diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan atau kesalahan, misalnya dia melanggar aturan, berarti itu ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Kita contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Dani. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang mau jawab? Kalau menghadapi situasi Doni yang suka minta-minta snack temannya, apa yang Ibu lakukan? Bertanya. Tabayun untuk bertanya. Setelah itu, aku langsung dicari tahu masalahnya di mana. Apa tidak bawa makan, tidak bawa bekal. Kenapa tidak bawa bekal? Terus kita berikan Terus kita berikan kira-kira bagaimana solusinya? solusinya kalau darurat kita bisa bantu carikan, Ya. memberikan untuk darurat, tapi berikutnya mungkin kita komunikasi dengan orang tuanya. Iya, betul. Subhanallah ya Ibu, yang dipaparkan benar. Nah, berkaitan dengan kasus tadi, jadi ada kebutuhan Doni yang belum terpenuhi gitu ya. Dan dari satu kasus itu bisa jadi kita melihat beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini menyangkut kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis. Betul tadi ya. Kita tanya Doninya, Doni melakukan itu karena bisa jadi dia merasa lapar, dia bisa jadi nggak bawa bekal. Gitu. Berarti ada kebutuhan bertahan hidup dia, fisiologis dia yang terganggu, yang belum terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi Doni udah bawa bekal, tapi Mencari perhatian. iya betul, dia merasa diperhatikan. Dengan dia minta-minta kayak gitu, teman-temannya terperhatikan, gurunya memperhatikan. Nah, dia berarti butuh kasih sayang, butuh rasa diterima. Yang ketiga, bisa jadi dia butuh kekuasaan, dia butuh pengakuan. Ini juga psikologis juga ya, dia pengen dihargai, dia pengen senang orangnya merasa takut, temannya merasa takut dia tuh dia senang gitu. Dia mungkin bisa jadi di rumah tuh dia suka takut sama orang tuanya, dan di sekolah lah betul tertekan. Di sekolah dia pengen juga ditakuti. Nah, yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dia sebetulnya sebetulnya dia iseng aja, dia senang aja gitu. Lihat temennya, bercandain temennya. Dan yang kelima, kebebasan atau kebutuhan pilihan. Bisa jadi dia bosan makanannya dengan itu lagi, makanya dia cari yang lain. Dia butuh kebebasan. Ya, Ada ya. manusia ada 5 coba. Nah, yang fisiologis satu, yang selebihnya psikis ya. Dan itu agak susah mengukur. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, teman-teman kalau naik motor pakai helm itu buat menjaga melindungi kepala untuk keselamatan. Kalau pandemi pakai masker dan cuci tangan juga untuk kesehatan, ya. Nah, itu keselamatan, kesehatan itu kita sebut sebagai suatu keyakinan berupa nilai-nilai kebajikan tadi ya, kebajikan universal yang disepakati baik tersirat ataupun tersurat dengan latar belakang suku, agama, bahasa, semua menyepakati kalau pakai helm itu untuk keselamatan, bukan karena semua meyakini hal itu sama gitu. Kalau peraturan kan karena takut polisi gitu ya.
Nah, kalau keyakinan beda. Ini saya praktekkan ketika MPLS. Yang soalnya kan bentuknya teman-teman tulis di kertasnya yang menurut teman-teman kelas yang bagaimana sih yang akan kalian sama-sama bangun di semester genap ini, yang akan sama-sama kalian usahakan di semester genap ini, yang nyaman, yang seksi, berakhir dalam surga. Nah, ya, jadi teman-teman boleh menuliskan satu kata keyakinan ataupun peraturan kelas yang akan sama-sama kita ciptakan di semester genap ini. Ya, misalnya misalnya apa tuh? Bersih, betul sekali baik. Bagi akan menciptakan kelas yang bersih. Nah, itu idenya baik. Teman-teman boleh yang lain. Misalnya apa nih? Ayo boleh. Saling menyayangi. Nah, silakan. Ada lagi yang belum? Saling membantu, saling membantu, betul sekali. Ya, mulai. Saling menyayangi, bermain rukun, saling menjaga, saling menyayangi, stop dulu. Boleh satu kalimat, boleh satu kata, boleh beberapa kata. Ya, yang sudah boleh menangkap. Di situ Mbak Nah, seperti itu saya melakukan keyakinan kelas bersama anak-anak, walaupun bahasanya masih ada aturan. Nah, coba kita lihat perbedaan aturan dan keyakinan kelas. Yang mana yang termasuk aturan, yang mana yang termasuk keyakinan. Yang ini slide hijau atau yang putih. Yang aturan yang mana? Diri itu yang kesepakatan, itu yang aturan. Kalau keyakinan yang putih, iya betul. Kenapa bisa menjawab begitu? Iya betul. Keyakinan itu hal yang diyakini bersama, dipercaya bersama, secara universal, dan apa ya, itu lebih global gitu. Coba kita lihat di sini, menjaga kebersihan sekolah. Bisa jadi bahasa keyakinannya bukan itu gitu, tapi menghormati lingkungan gitu. Itu yang lebih universal gitu. Nah, ini contohnya nih, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu bagian dari keyakinan tanggung jawab universal, lebih manusiawi gitu, lebih fitrah gitu. Baik, nah ini yang tadi sudah dibuat. Dengan keyakinan kelas ini akan membuat seseorang lebih memotivasi, karena keyakinan berasal dari internal, intrinsik. Selanjutnya, ini ke pembelajaran berikutnya, materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Ada 5 posisi kontrol. Posisi manajer. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, manajer, dan nah ini contohnya ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Ini posisi kontrol apa? Pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Penghukum, manajer, teman, selalu merasa berbuat salah, pembuat merasa Malah bersalah. sekali ya kamu jadi anak. saya Iya. Ini posisi penghukum. Si kamu Nah, sudah berapa kali terlambat?
Sana, kamu keliling lapangan basket. Ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Gitu banget zaman sekarang Bu. Masih ada ya. Iya, ini Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Buat oh iya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisa kayak tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Silakan disalah Kamu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu Masih begini mending daripada terus. tadi. Tapi merasa Susah masalah sekali jadi ya kayak kalau enak. ibu tegur bapak. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Lebih bakal lo maafin ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Randy ini kan. Sini deh sini. Apa ini nak? Terlambat lagi ya Ini posisi sayang. Teman. Iya Bu. posisi guru Habis sebagai teman. ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Karena kita fan. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu Cailan, Ibu beres beresin. saja. Posisi Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi guru-guru tertentu yang dia merasa dekat, dia bisa main ngatur-ngatur itunya ya, peraturan. Posisi memantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren,
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus Mengembalikan ke peraturan sekolah, keyakinan Sekarang kelas, sudah jam itu posisi 7.20. pemantau. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama Ada 20 menit. konsekuensi logis dari Iya kesalahan benar, yang dibuat. konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Diingatkan Bu, juga dengan saya peraturan lupa sekolah. alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengembalikan ke Menghargai diri peraturan sekolah, sendiri. keyakinan sekolah. Dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Seperti itu teman-teman ya. Posisi mana yang paling sesuai? Manajer. Posisi manajer. Tapi kalau sesekali kita ada di posisi teman atau pemantau, apakah Masih boleh? Bisa, iya betul ya. Tapi sesuai keadaan dan kondisi. Gitu. Nah, tadi ya sudah jelas dari video tadi. Ini kita percepat saja. Kalau penghukum jelas ya, dari verbal, dari sikap seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Bisa juga kayak gini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibumu sudah membiayai kamu dengan, nah itu bawa-bawa orang tua seperti itu juga kan anak jadi akan merasa bersalah ya. Dia akan merasa gagal gitu dengan kesalahan dia karena sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Tadi teman ini sudah jelas dari video tadi ya. Terus, nah ini terakhir segitiga restitusi. Tadi restitusi masih ingatkan ya. Nah, segitiga restitusi itu kita gunakan, kita pakai saat
anak menghadapi masalah atau kita mendapati anak melakukan kesalahan. Kita menyikapi kesalahan anak itu dengan tahapan-tahapan ini. Yang pertama, identifikasi keyakinan. Ini kebetulan lagi ada kasus. Yang pertama, menstabilkan identitas gitu. Jadi anak diajak untuk merefleksi bahwa misalnya nih contoh kejadiannya yang tadi itu video yang ini, Ryan melakukan kepada kakak-kakak kelas 3 ini kata-kata kasar dan fisik gitu. Ternyata ada penyebabnya pastinya kan dia berbuat begitu. Nah, kita sedang klarifikasi. Kita stabilkan dulu identitas Ryan yang berbuat seperti itu. Bahwasanya secara manusiawi kita pasti sebagai manusia pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berkata yang tidak baik, mungkinnya itu. Kita posisikan kita juga ada di dia. Manusiawi berbuat salah, tidak apa-apa, pernah berbuat salah gitu. Nah, kemudian kita ajak anak untuk tetap percaya diri gitu, bahwa dia melakukan kesalahan itu tetap ada solusinya gitu. Nah, yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, kita validasi tindakan dia yang salah, kita benarkan, kita cek kesalahannya yang mana sih gitu. Oh, tadi kamu sudah mengatai atau berkata kasar kepada kakak kelas. Nah, berarti pasti ada alasannya kan kamu melakukan itu. Oh, ternyata kakak kelas yang mulai duluan. Kakak kelasnya ngeliatin Ryan gitu pada saat sedang bermain. Kakak kelasnya ngeliatin Ryan. Kan Ryan ini sedang bermain dengan teman-teman akhwat di kelasnya. Kemudian si kakak-kakak kelas, jadi permainannya itu berekspresi gitu. Kakak kelasnya ngeliatin Ryan tidak nyaman merasa dilihatin gitu. Akhirnya dia marah ke kakak kelasnya. Kakak kelasnya melempari Ryan dengan kertas. Nah, akhirnya terus berujung Ryan kesel sampai tadi yang membuli, mengatai yang tidak baik dan menginjak kaki si kakak kelas. Nah, berarti kan ada penyebabnya. Tindakan mana yang salah dari yang Ryan lakukan? Ada hal yang harus kita luruskan gitu dari sikap Ryan itu. Kita bantu Ryan mengenali kebutuhannya. Dia merasa tidak nyaman dilihatin sama kakak kelas gitu. Nah, kita bantu bukan seperti itu caranya ketika kakak kelas berbuat ngeliatin Ryan, bukan seperti itu mengata-ngatai ataupun melakukan fisik. Nah, kita validasi tindakan salah Ryan yang mana, kemudian kita arahkan, kita tanya dari sikap Ryan tadi itu mana keyakinan keras yang tidak sesuai dengan yang Ryan lakukan. Terus apa yang harus Ryan lakukan gitu ketika berbuat seperti itu kepada kakak-kakak kelasnya. Nah, setelah tadi ya digali, kemudian diidentifikasi, diarahkan lagi ke keyakinan kelas bahwa tidak boleh berkata kasar, suka bullying gitu. Akhirnya apa yang harus Ryan lakukan terhadap kakak kelas? Kakak kelas Ryan yang minta maaf. Begitu pula kakak kelas sudah ada andil kan. Dia awalnya ngeliatin Ryan karena sebetulnya penasaran, dan bagaimana seharusnya kalau penasaran dengan permainan Ryan, apakah seperti itu ngeliatin harusnya bagaimana, ya tanyakan aja gitu, Ryan sedang main apa gitu, kamu lagi main apa. Nah, itu masalah komunikasi juga ya di antara anak-anak. Seperti itu, ketika menghadapi masalah kita lakukan 3 tahapan segitiga restitusi ini. Dengan segitiga restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk memulihkan diri. Kebayang ya Ryan dihadapkan dengan kakak-kakak kelas gitu, dia pasti akan merasa sangat bersalah gitu. Aku kayak diadili, kayak dihukum gitu. Tapi kita bahasakan, kita identifikasi masalahnya, kita kuatin juga, kita validasi tidak kesalahan berbuat salah itu hal yang wajar, hal yang manusiawi gitu. Kita kuatkan juga. Ya, setelah itu Ryan maksudnya setelah 3 tahapan ini dia udah kembali biasa gitu, nggak
Ya seperti itu salah satu kasus dari menyelesaikan masalah dengan menggunakan alhamdulillah sudah selesai kegiatan diseminasi kita. Terima kasih banyak teman-teman. Karena waktu terbatas, jadi mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Tapi mangga nanti di lain kesempatan bisa menanyakan kalau memang ada hal-hal yang masih belum jelas. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman, tepuk tangan dulu buat semuanya. Mudah-mudahan tidak sekedar wawasan, tapi ini bisa kita aplikasikan, implementasikan di sekolah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.